sembah Kau Tuhan, dengarkanlah, katakan padaku kehendak. Kiranya kasih-Ku bertambah padamu, makin teguh setiaku. Tujuh nalilua dau siano, sai dilului hoa, laos tupang alani olong do rohakinon diho, sai lam gandai olong Shalom, ketemu kembali dengan renungan harian dari Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu di hari Selasa, tanggal 13 Oktober tahun 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi ini, kami bersyukur buat hari yang baru yang Kau hadiahkan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan melakukan berbagai aktivitas kami, tapi terlebih dahulu biarlah Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu, supaya kami melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkati firman itu Tuhan, menjadi sumber kehidupan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Di hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita sesuai dengan Almanak Gereja HKBP terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 10. Demikian tertulis firman Tuhan. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Firman Tuhan hari ini dilatar belakangi di mana Paulus pada saat itu sedang melaksanakan kegiatan bersama-sama dengan murid-muridnya, dan begitu juga dengan orang-orang banyak yang berada di sebuah kota bernama kota Troas. Dalam pertemuan tersebut, ada seorang anak muda yang bernama Eutikus yang turut nimbrung, yang turut bersama-sama mendengarkan pembicaraan Paulus. Dia duduk di jendela di lantai 3 di mana pembicaraan itu sedang berlangsung. Namun karena pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam, membuat anak muda tersebut yang bernama Eutikus lalu mengantuk. Dan dia tidak bisa menahan rasa kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap, lalu jatuh ke bawah dan mati. Hal ini bisa kita baca di ayat-ayat sebelumnya dari firman Tuhan hari ini. Paulus akhirnya turun ke bawah
untuk menemukan anak tersebut yang bernama Eutikus yang sudah meninggal. Menariknya, saat Paulus mendekap anak muda tersebut, Paulus mengatakan, jangan ribut sebab ia masih hidup. Disinilah kita melihat ada pertentangan yang sangat kontras antara Paulus dengan orang-orang banyak yang melihat anak muda tersebut, di mana anak muda tersebut memang betul-betul sudah mati. Namun Paulus mengatakan sebaliknya. Paulus ingin mengatakan bahwa anak tersebut masih hidup. Ini bukan berkata bahwa secara fisik dia masih hidup. Namun Paulus ingin mengatakan bahwa anak muda tersebut bisa dihidupkan dari kematiannya. Kita tahu Paulus ini adalah Rasul Tuhan, hamba Tuhan yang dipakai untuk melakukan tugas-tugas Allah di tengah-tengah dunia ini. Sejak dia sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, dia menanamkan di dalam dirinya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi hidup orang-orang percaya. Karena Yesus telah memberikan otoritas. Yesus telah memberikan kuasa kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang dipakainya. Seperti kita lihat di kitab Kejadian, kitab Lukas, Injil Lukas pasal 10 ayat 19, dikatakan di sana, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu. Tuhan telah memberikan otoritas, mandat kepada kita untuk melakukan sesuatu. Di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 8 dikatakan juga di sana, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Mujizat Tuhan bisa terjadi melalui siapa saja. Tuhan bisa memakai setiap orang, tidak hanya yang bergelar hamba Tuhan. Tuhan bisa memakai kehidupan kita. Oleh karena itu jangan selalu memandang rendah kepada orang lain. Dan juga jangan terlalu mengagung-agungkan orang lain. Yang patut kita agung-agungkan dan kita sembah hanyalah Tuhan. Ada banyak peristiwa, ada banyak kejadian di dalam kehidupan kita ini. Ketika dia sakit kritis, koma. Namun ketika saudaranya datang, saudara kembarnya, lalu yang koma itu perlahan-lahan bergerak hidupnya. Ada juga anak yang sedang kritis, sudah koma, tapi hanya dengan dekapan lembut sang ibunya, lalu anak itu berangsur-angsur pulih dari masa-masa kritisnya. Itulah mujizat-mujizat yang kita temukan di dalam kehidupan kita ini, di mana tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang tidak mungkin bagi orang-orang percaya. Saudara-saudara, apakah mujizat itu ada? Di zaman sekarang ini, zaman yang semakin maju, zaman yang semakin mengandalkan rasionalitas, bahkan mungkin sudah pragmatis. Ada saja orang yang percaya dengan mujizat, tapi tidak sungguh-sungguh menerima apakah itu mujizat nyata dalam hidupnya. Bahkan ada juga orang yang sudah skeptis, tidak lagi percaya bahwa mujizat itu ada dalam kehidupan ini. Bagi orang-orang yang sudah tidak lagi percaya kepada kuasa Tuhan. Maka siapapun kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka nyatakanlah
kepercayaanmu di dalam kehidupanmu sehari-hari. Karena Tuhan mau berperkara dalam kehidupanmu. Yang kedua, mujizat itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Mujizat penting, tapi yang paling penting bagaimana kita tetap bertekun, tetap setia, tetap sungguh-sungguh mengikuti Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya atas kehendaknya. Karena kehendak Tuhan adalah kehendak damai sejahtera. Mujizat bukan hanya melulu hal-hal yang spektakuler, yang luar biasa. Karena mujizat juga bisa terjadi dalam hal-hal yang sederhana. Kita hidup hari ini Bapak Ibu, itu adalah mujizat Tuhan. Kita punya keluarga, itu adalah mujizat Tuhan. Kita punya pekerjaan, walaupun pekerjaan itu biasa-biasa saja, itu adalah mujizat Tuhan. Kita punya suami, walaupun sering terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, itu juga mujizat Tuhan. Karena banyak orang yang tidak lagi punya suami. Kita punya anak-anak, walaupun terkadang anak-anak itu bandel dan tidak memperhatikan kita. Itu pun mujizat dalam kehidupan kita. Karena ada banyak orang yang merindukan anak-anak, tapi belum terwujud dalam kehidupannya. Yang ketiga, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Semua Tuhan dapat lakukan. Kehadiran Tuhan tidak pernah ditentukan oleh ruang dan waktu. Tidak pernah ditentukan oleh peristiwa dan kejadian. Setiap hari, setiap saat, Tuhan menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hadirlah bersama-sama dengan Tuhan dalam perjalanan dan pergumulan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang kami dengarkan hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Mujizat-Mu tidak pernah berhenti, walaupun begitu banyak pergumulan dan peristiwa yang kami hadapi. Terlebih di masa-masa corona saat ini. Ada banyak manusia yang sudah terpapar. Ada juga yang sudah pergi meninggalkan kehidupan ini. Tapi kami meyakini corona atau pandemi tidak pernah menghilangkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini. Sertai kami Tuhan dalam aktivitas kami hari ini. Berkati jemaat-Mu yang sedang terbaring sakit, terlebih akibat COVID-19, yang di rumah isolasi mandiri, bahkan yang di rumah sakit atau di tempat-tempat yang lain, yang sedang berjuang melewati masa-masa sulit ini. Tuhan mampukan mereka untuk terus percaya dan sungguh-sungguh meyakini akan rancangan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami atas segala kelemahan dan kekurangan kami, bahkan atas kekurang percayaan kami kepada kuasa Tuhan di dalam kehidupan ini. Demi kasih setia Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin. Shalom.